Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidah Hasanah dengan NIM 210603110032 dari program studi kimia Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang manfaat beberapa tanaman beserta sifatnya, apakah bersifat asam atau basa. Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis, yang mana memiliki hutan yang didominasi pohon-pohon tinggi dan iklim yang hangat. Selain itu, hutan hujan tropis biasanya memiliki curah hujan yang tinggi dan memiliki musim kering yang pendek, yaitu lebih dari 1.200 mm per tahun. Karena Indonesia beriklim tropis, maka Indonesia memiliki flora dan fauna yang sangat beragam. Tanaman yang tumbuh di Indonesia tak hanya bermanfaat sebagai penghasil oksigen, sebagai suplai untuk bernafas makhluk hidup, melainkan juga memiliki manfaat yang sangat banyak dan beragam pula. Yang pertama adalah tanaman kunyit. Tanaman kunyit atau yang memiliki nama ilmiah Curcuma longa memiliki pH atau indikator keasaman 9-10, di mana tingkat pH tersebut menunjukkan bahwa si Curcuma longa atau kunyit ini memiliki sifat basa. Beberapa manfaat kunyit bagi kesehatan selain untuk mengatasi masalah pencernaan, ternyata kunyit juga memiliki khasiat lain yang mungkin belum pernah kita ketahui sebelumnya, mulai dari mengurangi peradangan hingga penawar bisa ular. Berikut adalah lengkapnya. Yang pertama, kunyit dapat meredakan peradangan. Zat aktif yang dimiliki oleh kunyit atau zat aktif yang dimiliki kunyit yaitu kurkumin atau antioksidan yang mengandung efek anti radang poten. Ada kurang lebih 200 mg kurkumin dalam 1 sendok teh kunyit segar yang diparut halus atau versi bubuknya. Kurkumin diyakini bekerja memblokir sitokin dan enzim penyebab inflamasi dalam tubuh. Kurkumin juga bekerja mengurangi peradangan dengan menurunkan kadar histamin sementara, meningkatkan produksi kortison alami di kelenjar adrenalin. Manfaat kunyit yang kedua adalah mengobati MAH. Menurut penelitian dari jurnal Farmakognosi, mengamati efek kurkumin mengobati peradangan akibat luka dan melindungi perut dari iritan-iritan tersebut dengan meningkatkan produksi lendir dinding lambung. Selain itu, dalam sebuah jurnal dikatakan bahwa kunyit membantu mengurangi frekuensi kekambuhan gejala MAH, sebab kurkumin dalam kunyit juga bekerja mengendalikan produksi asam lambung dan empedu yang berlebih. Manfaat kunyit yang ketiga antara lain yaitu mengempiskan perut yang kembung. Kurkumin membantu otot organ pencernaan agar tetap bergerak lancar seperti seharusnya untuk mengurangi tekanan gas dalam perut. Kunyit juga sekaligus membantu lambung menghentikan produksi asam berlebihan yang menyebabkan perut kembung. Manfaat kunyit yang keempat yaitu meredakan gejala IBS atau Irritable Bowel Syndrome. Irritable Bowel Syndrome atau IBS adalah peradangan usus besar yang menyebabkan masalah BAB jangka panjang. Jika peradangan tersebut membuat kontraksi usus terlalu sering mengejang, akibatnya adalah diare kronis. Sebaliknya, jika peradangan membuat otot usus jadi jarang berkontraksi, akibatnya justru sembelit kronis. Manfaat kunyit yang kelima adalah meredakan nyeri haid. Kandungan
Lagi-lagi kandungan kurkumin pada kunyit memiliki khasiat pereda nyeri alami atau analgesik yang bekerja dengan melemaskan kontraksi rahim penyebab perut kram. Selain itu, kurkumin juga mengurangi aliran masuk ion kalsium pada sel-sel epitel rahim dan mengurangi produksi prostaglandin, hormon yang menciptakan rasa sakit dan peradangan. Manfaat kunyit ini semakin diperkuat oleh efek antioksidan tanin, saponin, sesquiterpenes, alkaloid, dan phlobotamin dari asam jawa yang menenangkan kontraksi rahim. Manfaat kunyit selanjutnya yaitu menurunkan berat badan. Kurkumin pada kunyit juga berfungsi menekan respon peradangan pada sel tubuh, termasuk sel pankreas, lemak, dan otot. Reaksi ini dapat membantu mengurangi resistensi insulin, menurunkan kadar gula darah dan kolesterol, serta gangguan metabolik lainnya akibat berat badan berlebih. Manfaat kunyit yang selanjutnya yaitu mengendalikan gula darah. Dalam suatu jurnal penelitian dikatakan bahwa kunyit membantu meningkatkan fungsi insulin, menstabilkan kadar gula darah, dan membuat gejala diabetes lebih mudah ditangani. Hal ini kemudian membantu menurunkan resiko komplikasi terkait diabetes yang diakibatkan oleh peradangan. Tanaman yang kedua adalah tanaman sirsa. Buah sirsa atau Annona muricata adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Karibia, Amerika Selatan. Selain buahnya yang enak, juga memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai antibakteri. Berdasarkan penelitian, sirsa menjadi pengobatan tradisional di Amerika Latin dan Amerika Selatan. Sirsa memiliki sifat antiparasit dan antibakteri yang dapat melindungi tubuh dari infeksi parasit. Untuk mendapatkan manfaat sirsak sebagai pelindung dari infeksi parasit, dapat mengonsumsi buahnya secara langsung dan bisa juga dengan merebus daun sirsa lalu minum selagi hangat. Manfaat yang kedua yaitu melancarkan pencernaan. Dalam 100 gram sirsak mengandung 20 mg vitamin C yang memiliki manfaat sebagai pengobatan alami untuk disentri. Selain buahnya, daun sirsak juga memiliki banyak manfaat, seperti pengobatan yang berhubungan dengan masalah saluran pencernaan dan asam lambung. Cara mengonsumsi daunnya yaitu dengan cara menyeduhnya seperti teh. Manfaat yang ketiga yaitu membantu meredakan nyeri. Karena salah satu kandungan dari sirsak sendiri adalah alkaloid yang bermanfaat untuk mengurangi rasa nyeri atau sakit di perut. Mengoleskan daun sirsak ke area yang nyeri bisa mempercepat penyembuhan. Tanaman selanjutnya yaitu lidah buaya atau aloe vera. Lidah buaya dianggap sebagai spesies asli Jazirah Arab bagian barat daya, namun manusia telah menanamnya di berbagai belahan dunia, sehingga mengalami naturalisasi di berbagai tempat seperti Afrika Utara, Sudan, dan negara sekitarnya. Aloe vera atau tanaman selanjutnya yaitu lidah buaya atau aloe vera. Lidah buaya dianggap sebagai spesies asli Jazirah Arab bagian barat daya, namun manusia telah menanamnya di berbagai belahan dunia, sehingga mengalami naturalisasi. Produk yang berasal dari lidah buaya sudah sangat banyak dimanfaatkan dalam berbagai industri. Dalam industri obat,
makanan, hingga produk industri kosmetik. Adapun manfaat dari lidah buaya sendiri yaitu Adapun kandungan dari lidah buaya tersebut antara lain vitamin B yang bermanfaat menghilangkan nyeri pada bagian saraf dan otot, vitamin B12 vitamin E yang dapat menutrisi kulit, asam folat, mineral yang cukup lengkap seperti kalsium, sodium, magnesium, kromium, selenium, zinc, dan potasium mangan. Selain itu, lidah buaya juga mengandung antioksidan yang tinggi sehingga dapat melindungi kulit dari sinar UV. Sifat dari lidah buaya sendiri juga antiinflamasi. Manfaat lidah buaya secara spesifik yaitu yang pertama mencegah tanda penuaan dini, yaitu dengan menyamarkan garis-garis halus dan kerutan yang akan muncul. Karena aloe vera mampu melembabkan sekaligus membantu mengangkat sel kulit mati yang dipercaya dapat mencegah tanda penuaan. Yang kedua, lidah buaya juga digunakan sebagai penyembuh luka, yaitu untuk membersihkan dan mengurangi risiko infeksi luka. Misalnya, menyembuhkan luka dari kulit terbakar akibat sinar matahari. Manfaat yang ketiga yaitu efektif melembabkan kulit. Lidah buaya